Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi masih apa nggak MC-nya tadi bilang apa? Aku investor? Ye. Tadi luar biasa sekali Mas dan Mbak pembawa acara pada pagi hari ini. Semangat banget begitu ya. Waduh, jadi ikut kebawa di sesi talk show yang kedua. Di hari yang kedua di Syariah Investment Week pada kesempatan pagi hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Cita Melisa, saya Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Jawa Timur yang akan memandu sesi talk show pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali. Karena kita tahu ya bahwa banyak sekali masyarakat kita itu belum paham tentang filantropi Islam khususnya di pasar modal syariah. Dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat, jadi sangat bagus sekali temanya ya, karena kalau kita bisa bilang, wah Jumat berkah nih, Jumat berkah, kita saatnya bisa membicarakan tentang yang berkah-berkah tentunya. Tak kenal maka tak sayang, mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Jadi saya telah menjadi moderator yang kedua. Nah sebelumnya di tahun lalu, dari Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia juga mengundang saya menjadi moderator di Surabaya Syariah Investor City. Jadi kalau teman-teman yang dulu hadir online di Surabaya mungkin juga bertemu lagi ya bersama saya di online session pada kali ini. Saya juga menyapa teman-teman yang sudah join di online, offline, terima kasih sudah hadir. Dan di depan teman-teman yang offline ini sudah hadir ketiga guru kita sebetulnya. Jadi ada, wah kalau udah sering nonton TV pasti sudah paham banget begitu ya beliau-beliau yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak sabar untuk memulai talk show pada pagi hari ini karena temanya sangat-sangat menarik sekali dan saya tidak ada materi yang tentunya disampaikan oleh beliau ya. Saya akan lebih tanya jawab kepada guru-guru kami pada hari ini. Saya mungkin akan lebih banyak diskusi informal ya ustadz-ustadz sekalian. Jadi mohon mungkin nanti bisa menyampaikan informasi kepada sahabat IDX Islamic pada pagi hari ini tentang Amal Unlimited di saham syariah. Saya ke Ustadz Hilman terlebih dahulu deh. Ustadz, sekarang ini generasi muda terkenal dengan habit mereka ya. Terkadang kalau di sisi keuangan itu FOMO. Mereka itu juga terkadang sukanya yang instan nih Ustadz. Kadang di luar sana terbanyak juga generasi muda yang banyak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Ustadz sebagai founder Hijrah Finansial, bagaimana Ustadz bisa memberikan pandangan kepada generasi muda tentang harta dan pengelolaan uang itu sendiri untuk generasi muda? Silakan nih Ustadz Hilman. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dong untuk acara kita hari ini. Izin Ustadz Makhdum, Ustadz Soleh, dan seluruh teman-teman dari IDX Islamic yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kalau kita bicara tentang harta, kenapa harta itu penting untuk dibahas dalam POV sebagai seorang muslim? Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama, harta itu adalah sesuatu yang paling menyibukkan kita setiap waktu. Betul apa betul? Betul. Banyak orang menghabiskan waktunya buat nyari harta, betul? Betul. Bahkan berangkat pagi, pulang pagi, ya itu lagunya Armada. Berangkat pagi, pulang pagi, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki. Buat nyari harta, nyari cuan. Betul gak? Betul. Maka sayang banget kalau waktu yang kita habiskan buat nyari harta, tapi harta yang kita cari itu gak sesuai dengan aturan Islam. Mending kalau hartanya dapat gitu. Yang ada udah mah gak dapet, udah mah pahala juga gak dapet. Kan makin gak ketemu gitu. Maka Islam itu agama yang luar biasa, mengatur dengan segala kebaikannya bagaimana cara kita mengatur harta. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bicara tentang harta? Karena harta itu adalah sesuatu yang paling menyibukkan kita. Yang kedua,
Kenapa kita harus bicara harta dalam perspektif Islam? Karena mohon maaf, harta itu sesuatu yang bisa membuat seseorang itu bertengkar atau bermusuhan. Setuju nggak? Setuju. Teman dekat itu bisa berantem gara-gara urusan apa? Duit kan? Ada istilah agar silaturahmi tidak terputus. Jam dulu 100. Pinjam dulu 100. Menurut saya kebalik. Gara-gara pinjam 100 silaturahmi terputus. Bener gak? Banyak di antara teman-teman yang gak mau ketemu reuni, gak mau ketemuan. Gara-gara ada hutang yang masih jadi sangkutan. Betul gak? Betul, betul. Adik kakak bertengkar gara-gara urusan apa? Harta, terutama mohon maaf. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ada harta warisan. Ada nggak adik kakak bertengkar gara-gara harta? Banyak. Suami istri berpisah gara-gara apa? Belum tentu sih ya. Ada yang lain sih. Ada yang lain ya. Tapi di antara faktor ekonomi itu jadi sangat menentukan. Betul nggak? Betul. Maka ada istilah kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang. Itu kan artinya memberikan satu POV sama kita bahwa yang namanya harta itu penting kita kelola. Penting kita perhatikan. Maka jangan kaget, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ternyata ayat tentang harta. Surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman penuh. Kalau teman-teman perhatikan, itu satu halaman penuh bicara tentang harta. Dan highlight ayat awalnya itu bicara tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, faktubuh, maka catatlah. So teman-teman barangkali di sini jurusannya ekonomi, akuntansi. Ternyata akuntan itu satu profesi yang langsung di-spill dalam Al-Quran untuk bagaimana mencatat transaksi keuangan. Transaksi hutang piutang. Dan ini sesuatu yang penting. Betul? Maka wajar. Kenapa bab harta harus dibahas dalam perspektif agama Islam? Satu, harta itu adalah sesuatu yang paling menyibukkan kita. Dua, harta itu yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan fitnah di antara kita. Dan yang ketiga, kenapa penting? Karena harta itu ternyata pertanyaan yang paling menentukan saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin remind satu hadis aja. Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba manusia ketika nanti hari kiamat sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Kalau beberapa pertanyaan berarti pertanyaannya dikit atau banyak? Banyak. Apa pertanyaan yang akan ditanya sama kita ketika nanti hari kiamat? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Manusia akan ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Dalam tafsir yang lain dijelaskan masa mudanya dihabiskan untuk apa? Makanya sejak muda, sejak dini, teman-teman harus agak aware dengan yang namanya harta. Karena ternyata masa muda akan ditanya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, manusia akan ditanya, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Yang paling menarik, pertanyaan keempat. Manusia akan ditanya wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Perhatikan. Umur
satu pertanyaan. Ilmu, satu pertanyaan. Tubuh kita, satu pertanyaan. Tapi ketika urusan harta, dua pertanyaan. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta itu? So, teman-teman sekalian, jadi kaya itu penting, tapi bagaimana proses jadi orang kaya itu lebih penting. Banyak uang itu penting, tapi dari mana kita bisa punya banyak uang itu jauh lebih penting. Karena bagi teman-teman Gen Z, Gen milenial ada istilah good looking itu nggak penting, yang penting good reckoning. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning, betul? Betul. Sekarang nggak penting six pack, yang penting six car. Karena yang mobilnya 6 mengalahkan yang badannya kotak 6. Maka teman-teman penting kaya, tapi yang lebih penting dari mana cara kita bisa mendapatkan kekayaan itu. Nanti kita akan lanjut lagi, barangkali ini pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Sekarang saya ke Ustadz Mahdum nih. Ustadz, saat ini kan memang banyak sekali juga perusahaan TBK atau perusahaan tercatat yang sudah menunaikan zakat perusahaannya nih Ustadz. Luar biasa, Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan IDX Islamic yang sudah hadir offline maupun online pada pagi hari ini, itu membutuhkan informasi tentang seberapa penting ya Ustadz ya perusahaan ini itu menunaikan zakatnya. Dan dampaknya itu seperti apa sih Ustadz jika nilai zakatnya itu semakin lama semakin besar? Mungkin Ustadz Mahdum bisa memberikan sharingnya. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang jawab salamnya kenceng langsung dapat door prize dari Kak Cita. Iya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, ini sebenarnya orang Minang yang tumbuh di Jawa Timur nih, Uni Cita, sama Ustadz yang luar biasa nih, Ustadz Hilman. Masih single gak Ustadz? Enggak dong. Aduh. Ini sebutannya MBA, Married but Available. Kan harus satu. Ya, kan. Ustadz Soleh, siap mewakafkan diri? Teman-teman dari IDX, terima kasih sekali memberi kesempatan kepada Basnas untuk sharing di sini. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, ini kami doakan siapapun yang hadir di sini ini akan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Akan menjadi kaya seperti yang Ustaz sampaikan. Bukan hanya kaya uangnya, tetapi prosesnya juga benar. Betul. Jadi uangnya, kekayaannya akan barokah dan semoga hidupnya juga memberi manfaat buat banyak orang. Amin ya Rabbal alamin. Saya nyambung langsung kepada yang disampaikan Ustaz. Kenapa harta menjadi masalah? Nah ini teman-teman semuanya menjawab pertanyaan dari Uni Cita. Karena kita sering lupa ada hak orang lain yang di sana. Jadi harta ini nggak bersih. Coba cara membersihkan harta caranya gimana? Ini ikut gayanya Ustadz nih. Ya. Izin ya Ustadz ya. Ya. Cara membersihkan harta gimana? Kita punya emas perak nih, cincin. Dicuci? Dicuci? Salah atau salah? Ya, yaitu ada satu hal yang sering kita lupa. Namanya adalah zakat. Siapa di sini yang sudah kenal Basnas? Tunjuk jari. Wah, ini yang depan gak dihitung. Siapa yang sudah pernah membuka websitenya Basnas? Tapi yang ujung, bener gak tuh yang ujung? Coba tunjuk jari. Halo? Benar? Yang belakang tadi saya lihat. Coba berdiri ya Mbak. Berdiri, Siapa Kak? berdiri? Berdiri. Itu tolong nanti tim saya akan datang, kita akan transfer. Ya, dari saya. Ya. Nanti, makasih dari mana? Dari mana? Oke, pokoknya dari
tempat rumah lah. Nanti Mas Ihsan tolong ya, ada tim saya. Yang kedua, siapa yang sudah pernah bersedekah atau berinfak berzakat ke Basnas lewat digital? Wah, langsung banyak yang angkat itu ada tangan itu. ini Ustaz. Ya, 2 ya. Jadi 2 orang akan dapat hadiah dari saya masing-masing 200.000. Oh, luar biasa. Mungkin Ya. rekan-rekan bisa dicatat ya, Ya. dikatakan Nanti kita panitia. akan transfer ya. Jadi Oke. ini. Jadi di Al-Quran itu ada sebuah ayat, di ayat surat Taubah itu, zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu adalah membersihkan harta kita. Harta yang sebagian ada milik orang lain jadi bersih. Ini kita punya uang, kalau ini ibaratnya harta ini emas perak kita nih. Ini biar bersih apa? Ini adalah ada sebagian milik orang lain nih. Kita kasih namanya zakat. Ya, oke. Yang kedua adalah untuk mensucikan. Maksudnya apa? Saya yang punya ini menjadi jiwanya suci. Kenapa suci? Gak kikir, gak greedy. Nah, jadi kita pernah survei ini. Iya. Hari ini ada Mas Fahru sama Mas Aan ini yang menangani digital. Di Basnas anak-anak seperti teman-teman semua ini ada yang berinfak, belum berzakat. Itu nilainya 25.000, 50.000, 100.000. Itu total per bulan kami dapat hampir 10 miliar. Dan saat Mas Fahru sama Mas Aan ini survei, kenapa anak-anak muda ini suka berinfak ke Basnas? Satu, karena Basnas terpercaya, tentu kita adalah top brand nomor 1 ya, promosi boleh ya? Top brand nomor 1. Tapi yang paling penting adalah satu, pengen cepet lulus kuliah. Nah, jadi kalau ingin, wah ini besok ujian, infak dulu lah ke Basnas sambil doa, ya Allah mudahkan. Boleh kan Ustaz? Boleh. Kedua, digantung hatinya. Ini ada teman dekat SMA saya ini kuliah bareng. Tapi nggak pernah mengutarakan niatnya. Nah, ini mau gimana TTM? Nggak boleh. Ibu nanyain setelah lulus mau kemana? Nah, ya Allah kalau bang jodohku dekatkanlah. Kalau bang jauh dekatkanlah juga. Berzakat, berinfak juga pengen enteng jodoh. Yang ketiga ikut pameran IDX ini. Acara ini ada informasi pembukaan lowongan kerja sini. Pengen melamar. Yang melamar jutaan. Posisi terbatas. Saya biasa aja, tapi saya gemar bersedekah. Mudah-mudahan saya wawancara, saya loncar. Nah, 3 top besarnya kenapa berzakat infak di Basnas anak muda itu 3. Karena ingin sekolah lancar, karena ingin enteng jodoh, karena ingin dapat pekerjaan. Gimana? Cocok? Nah, mulai hari ini, ayo kita gemar berzakat infak sedekah supaya yang dikatakan Ustaz tadi, harta bukan menjadi fitnah, tapi harta menjadi barokah. Amin. Nah, menjawab dengan pertanyaan beliau, ada hal yang menarik. Kalau kita survei, ketika ngomong zakat itu yang terbayang apa? Halo? Zakat fitrah, betul nggak? Nah, padahal setiap tambahan uang, kalau melebihi batas tertentu dan kurun waktu tertentu, itu ada kewajiban zakatnya, ada syaratnya zakat itu. Nek bahasa keren sekalian itu ada namanya syarat dan ketentuan berlaku. Ada namanya tenor, punya harta sudah setahun nih, punya emas sudah setahun ada tenor. Istilah beliau ada haulnya, saya pakai bahasa mudah aja, kata beliau pakai bahasa mudah. Ada tenor, saya udah punya emas nih Pak Ustadz, punya tabungan, punya saham, setahun. Ya, itu seharusnya sudah kena kewajiban zakat. Loh kok seharusnya? Karena ada satu syarat lagi, berapa jumlah sahamnya? Ada batas minimal. Itu disebut dengan nisab. Jadi kalau kita punya harta, apapun hartanya itu kena 2 ketentuan. Sudah dimiliki setahun, ada batas minimalnya yaitu setara dengan 86 gram. Jadi kalau teman-teman itu katakanlah paling gampang 1 gram itu 1 juta. Kalau teman-teman semua ini punya uang 100 juta, sudah setahun, itu ada kewajiban zakat. Nah, tadi pertanyaannya, ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan TBK membayar zakat. Itu membantu para pemegang saham untuk membayarkan zakatnya sebenarnya. Tapi kami dari Basnas
ikut istihad ulama karena zakat saham ini termasuk istihad ulama. Zaman Rasulullah tidak ada saham, saudara-saudara. Jadi zakat ini kalau kita lihat ya, ini nanti keluar pertanyaan ini. 1, zakat fitrah, setuju? Pada zakat fitrah semua enggak? Yakin? Orang tua yang zakatin kali. 2, zakat mal, di luar zakat fitrah. Itu pertama apa? Misalnya kita punya ternak, zakat peternakan. Itu nanti sama Ustadz aja diskusinya. Saya punya kambing 40, zakatnya gimana? Zakat peternakan. 2, zakat pertanian. Pak, saya punya warisan, tanahnya 5 hektar, kebun durian banyak di Serang. Nah, kena zakat lagi Pak. Nah, zakat pertanian. Kedua, zakat perniagaan. Bisnis saya lancar Pak, jualan jilbab di endorse Ustadz, langsung meledak. Promosi Ustadz ya. 900.000 follower nih, jangan lupa. Ya, di endorse Ustadz, jilbab saya meledak. Baju saya meledak, ada zakatnya. Apalagi zakat tambang. Nah yang paling orang sering lupa itu adalah zakat karena ada harta karun. Tiba-tiba rumah kita, lapangan apa, depan rumah kita pacul, ada harta karun. Itu ada zakatnya Ustaz. Nih, jadi teman-teman semua bicara zakat itu banyak sekali. Nah para ulama mengkiaskan zakat saham ini dengan zakat perniagaan. Jadi teman-teman semuanya kalau hari ini teman-teman sudah kena tadi punya saham senilai 100 juta dan teman-teman muslim sudah dimiliki 1 tahun kena zakatnya. Pak pertanyaannya, saya ini sahamnya cuma sedikit Pak, boro-boro 100 juta. Ya namanya berlatih, apa kena zakat? Belum, tapi ada peluang lain. Namanya apa? Infak. Dan ini terima kasih buat beberapa teman-teman di industri sekuritas, beberapa para yang keluarkan saham namanya perusahaan sekuritas itu memfasilitasi teman-teman. Baik dari biaya misalnya profit gain-nya atau capital gain-nya itu sebagian diinfakkan. Ada beberapa sekuritas di pasar modal ini yang memberikan infak dan zakatnya kepada Basnas. Dan ingat, zakat infaknya tidak harus dalam bentuk tunai. Bisa dalam bentuk sahamnya kepada kami. Menunaikan infak atau zakat untuk saham ini tidak harus dalam bentuk uang. Bisa uang, bisa sahamnya diberikan ke kami. Nanti kami akan melakukan konversi sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi teman-teman semuanya, untung tadi belum nggak menyebut CV saya terpenting. Disebut beliau, saya ini akuntan, saya alumni STAN. Ya, saya lama di LPDP, saya pendiri LPDP Kementerian Keuangan yang memberi beasiswa. Jadi kalau teman-teman juga mau sekolah cepat, saran saya banyak belajar dan jangan lupa zakat infak sedekah. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, sebetulnya bukan pertanyaan ya Ustadz Soleh, tapi lebih ke diskusi nih Ustadz. Ustadz Soleh, kalau rekan-rekan sahabat IDX Islamic ini kan memang mereka hanya familiar ya, mungkin tadi yang Ustadz Mahdun sudah sebutkan. Zakat mal, kemudian zakat fitrah. Nah, wakaf ini tuh apa sih ya Ustadz Soleh, dan fungsi dan perbedaannya dengan zakat atau sedekah itu apa nih? Ustadz Soleh bisa sharing kepada sahabat IDX Islamic. Iya, terima kasih Mbak Cita ya. Yang kami hormati di sini Mbak Cita dan guru-guru saya luar biasa hari ini. Jadi gemeteran sebetulnya. Ada Ustadz Hilman Fauzi, ada Ustadz Pak Mahdum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bicara tentang wakaf tadi ya. Wakaf itu apa sih gitu ya? Jadi hari ini judul ini adalah judul bicara tentang amal unlimited. Kalau bicara unlimited berarti kira-kiranya apa sih? Nggak berhenti ya? Ya. Nggak berhenti, nggak terbatas. Ada batas. Nggak terbatasnya di dunia atau di akhirat? Kita berharap di akhirat. Nah yang dikatakan tidak terbatas amalnya sampai akhirat adalah wakaf.
Jadi asal kata wakaf itu adalah waqafa yaqifu waqfan, menahan. Tapi kok bisa sih? Benar gitu wakaf itu jadi amal? Kalau tadi bicara tentang harta, bicara dibersihkan dengan zakat, dan harta ini kebaikannya itu ingin selama-lamanya. Tidak berhenti sampai saat ini, tapi sampai nanti akhirat. Apakah bisa? Bisa dengan wakaf. Kenapa wakaf bisa? Karena wakaf ini dikelolanya, ditahan pokoknya. Insita asla wata sodakta biha. Jadi ada prinsip wakaf, pengelolaan wakaf itu ada ditahan pokoknya. Jadi kalau perbedaan, saya langsung ke perbedaan. Kalau perbedaan zakat, kalau saya bagi 3 Mbak Cita, sedekah ya. Karena zakat, infak, dan wakaf ini masuk dalam kategori sedekah. Saya ibaratkan sedekah itu ada 3. Yang pertama sedekah wajib adalah zakat, yang tadi Pak Pemadun sampaikan. Sedekah sunnah adalah infak. Ada yang ketiga adalah sedekah jariyah, yaitu adalah wakaf. Kenapa bisa dikatakan jariyah? Jariyah itu adalah terus menerus, unlimited. Kenapa dikatakan jariyah? Karena ada satu prinsip kerja wakaf itu adalah menahan pokoknya. Yang disampaikan langsung dicontohkan oleh sahabat kita Umar bin Khattab. Dia datang para Rasul. Ya Rasul, saya punya tanah kebun yang terbaik Khaybar. Apa yang saya lakukan? Kata Rasul, insita aslaha wa tasodakta biha. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Jadi ada prinsip kalau kita mengamanahkan wakaf, maka wakaf itu harus dijadikan sebagai investment, sebagai modal. Uangnya tetap, tetapi dari hasilnya itulah yang disedekahkan. Contoh, teman-teman mewakafkan ke kami, ke rumah wakaf, Pak Soleh saya wakaf 1 juta, 1 miliar. 1 miliar ini masuk ke kami, maka kami nggak boleh hilang 1 miliar, nilainya 1 miliar itu nggak boleh hilang. Sampai kapan? Abadan abada, seumur hidup. Siapa yang ngelola? Nazir. Nazir itu adalah pengelola wakaf. 1 miliar itu gimana caranya supaya tadi jadi pahala? 1 miliar diproduktifkan, masukkan ke saham. Di saham dapat dividen, maka dividen itulah yang disedekahkan. Sedekahkan buat apa? Buat program sosial. Mau beasiswa, mau bantu anak yatim, bebas program sosial. Maka uangnya utuh, 1 miliarnya utuh, maka yang disedekahkan adalah dari imbal hasilnya. Apakah terjadi sekarang? Terjadi. Hari ini ada orang Aceh enggak? Lagi musim jamaah haji. Orang Aceh, kalau jamaah haji orang Aceh hari ini dapat cashback penyaluran imbal hasil dari wakafnya Habib Bukar Al-Asy. Berapa nominalnya? 6,5. Saya kemarin dapat informasi 6,8 juta per 1 jamaah. Itu mendapatkan imbal hasil dari wakafnya Habib Bukar Al-Asy. Orang Aceh mewakafkan, dia mengamanahkan bahwa hasil dari wakaf yang dikelola ini adalah untuk jamaah pergi jamaah haji orang Aceh. Habib Bugaknya ratusan tahun meninggal, tapi kebaikannya sampai sekarang ada. Itulah unlimited dan itulah wakaf. Dan bicara wakaf, siapa yang ingin hari ini pahalanya ketika meninggal masih mengalir? Ada nggak? Siapa? Semuanya kayaknya. Ada? Kayak nggak semangat. Berarti ada apa pahalanya nggak begini aja. didengarkan? Ada yang pahalanya ingin kalau meninggal masih mengalir? Ada. Dengan cara gimana? Dengan Berwakaf. cara apa? Serius? Ada dalam hadisnya. Ida mata aul insan in qata fi salasin. 3 keabadian. Saya bilang ini hadis ini 3 keabadian. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu adalah wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Inilah 3 keabadian pahala yang harus kita kejar. Kalau kita mati ingin meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka
harta tadi kita dapatkan dengan cara halal, harta kita bersihkan, dan hartanya kita kekalkan dengan berwakaf. Itu mungkin. Luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak. Ustadz Hilman, ini kalau kita melihat kondisi sekarang yang mungkin banyak masyarakat itu untung sedikit, itu juga mereka ngejar juga sampai akhirnya dapat untung banyak, dan kemudian rugi sedikit itu mereka juga kayak aduh gak mau rugi gitu ya. Jadi mereka tetap aja mengejar keuntungan. Nah sebetulnya bagaimana ya Ustadz ya, di mata Ustadz Hilman bisa menyampaikan ke kita tuh gimana sih caranya bisa merasa cukup dengan apa yang kita peroleh gitu ya. Dan gimana kita bisa lebih tergerak untuk ikhlas, kan tadi itu rugi sedikit 2%, 3% aja mereka kayak aduh, udah kayak aduh ini enggak ini nih apa namanya harus cuan lagi gitu ya. Menunaikan kewajiban zakat dan juga menyisihkan ya sebagiannya untuk wakaf yang tadi Ustadz Soleh sampaikan. Gimana nih Ustadz Hilman? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Coba saya mau tanya, boleh nggak? Oke, teman-teman pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Yakin, kayaknya ragu nih. Coba dipikir-pikir dulu jawabannya Dipikir lagi. Ayo saya ulangi, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang, setuju? Oke, sekarang saya lebih deep pertanyaannya. Lebih penting mana? Kayanya atau tenangnya? Benar? Yakin. Mau diganti dulu apa gimana? Oke, ulangi. Kayanya atau tenangnya? Oke. Sepakat ya? Teman-teman, banyak orang yang ngejar kayanya tapi lupa ketenangannya. Padahal mohon maaf, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Halo, betul tidak? Betul apa betul? Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi Miskin. apa poinnya? Bukan tentang banyaknya, tapi tentang kecukupan dalam hati terhadap apa yang Allah beri. Maka nanti dalam ekonomi Islam itu ada dua istilah yang beda. Ada harta, ada rezeki. Coba, harta dengan rezeki sama atau beda? Jawab yang keras, sama atau beda? Oke, yang bekerja aja misalnya, ada gaji, ada rezeki, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Kalau gaji terbatas, rezeki tidak terbatas, betul? Tuh. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya, setuju? Setuju. Gaji ada habisnya, rezeki tidak ada habisnya, setuju? Setuju. Oke, jawab. Sehat, rezeki atau bukan? Umur yang panjang, rezeki atau bukan? Punya teman yang baik, rezeki atau bukan? Punya circle yang gak toksik, rezeki atau bukan? Punya bestie yang ngingetin kita banget, rezeki atau bukan? Oke, itu bukan harta, itu namanya rezeki. Maka saya pernah dapat nasihat dari guru saya, ini bagus sekali. Hilman, kalau kamu kerja, kamu usaha, effort kamu, capek kamu 10, tapi kamu dapatnya 5. Jangan khawatir, karena 5 lebihnya akan Allah hadiahkan dalam bentuk rezeki yang lain. Sehatnya badanmu, harmonisnya keluargamu, soleh-solehnya anak-anakmu, itu adalah cara Tuhan ngasih kebaikan sama kamu dari urusan dunia yang barangkali tidak kamu dapatkan. Begitu sebaliknya, Hilman, capek kamu 5, usaha kamu 5, effort kamu 5, tapi kamu dapatnya 10. Mohon maaf, 5 lebihnya akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Kenapa? Boleh jadi harta kamu banyak, tapi cara kamu ngambil zolim sama orang. Boleh jadi keuntungan kamu banyak,
Tapi kamu ngambil sesuatu yang bukan hak kamu. Maka Allah yang akan ambil dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Prof. Makhdum, Ustaz Soleh, ngingetin kita urusan zakat, urusan wakaf. Iya, karena dari harta kita ada hak orang lain. Yang kalau itu nggak kita keluarkan, maka mohon maaf. Allah akan mengambil dengan caranya sendiri. Kadang-kadang mohon maaf, ban bitu. Tahu nggak ban bitu? Ban meletus, betul? Motor mogok. Mohon maaf, diputusin sama orang yang kita sayang. Interview gagal terus. Dosen pembimbing nggak bisa ditemuin. Ada aja gitu loh. Kayaknya ada yang ngerasa banget di sini kayaknya. Itu aku banget, itu aku banget. Boleh jadi persoalannya bukan kurangnya effort kamu, bukan kurangnya usaha kamu, tapi ada hak yang harusnya kamu berikan kepada orang lain, tapi kamu tahan. So, dalam hidup jangan nyari banyak, tapi nyari cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak ternyambung? Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup, betul? Ayo Ahilman tanya, hidup cukup itu nikmat atau tidak? Punya pasangan yang cewek kadang gak usah ganteng-ganteng banget. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Minta yang pas aja. Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Pas dibawa reuni gak malu-maluin gitu. Pas, dan itu cukup. Pas mau beli rumah cukup. Pas mau ganti kendaraan cukup. Pas mau jalan-jalan ke Kapadokia Turki cukup, betul? Bayar SPP cukup, bayar UKT. Kok kayak resah banget itu kelihatannya. Cukup semuanya. Oh, katanya. Makanya dapat LPDP dong. Cukup, dan itu adalah nikmat yang Allah berikan karena kecukupan kita. Makanya izin, ini hari Jumat kan? Ada satu doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat dan isinya minta kecukupan. Mau tahu nggak? Ayo, Ahilman baca. Yang mau rekam boleh. Siapin HP-nya lumayan buat di TikTok status hari Jumat. Ayo. Ini doa agar kita dikasih kecukupan. Ahilman satu kali, teman-teman satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lebih keras sekali lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus nggak doanya? Itu doa yang Nabi ajarkan agar kita mendapatkan kecukupan. Jadi fokus dengan berkahnya, jangan fokus dengan banyaknya. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Jumat itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Strategi bisa dikopi, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Maka yakin dengan rezeki yang Allah berikan untuk kita semua. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Saya sampai terpana loh, bener. Sampai tidak bisa berword-word gitu ya. Tidak sampai berkata-kata karena luar biasa, benar-benar Jumat berkah sekali dengan tema yang luar biasa, Masya Allah, amal unlimited dari saham syariah serta tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita di depan,
merupakan sebuah informasi yang sangat berharga yang bisa kita terapkan ke depannya. Rekan-rekan IDX, sahabat IDX Islamic yang hadir offline maupun online, rekan-rekan pasti sudah mengenal berinvestasi di pasar modal syariah, khususnya di saham syariah. Nah, ada berapa sih saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sekarang? 900-an ya, 920-an. Nah, ada total saham syariah itu lebih dari separuhnya, kurang lebih 600-an saham syariah. Jangan lupa rekan-rekan tadi ya, jika ingin berinvestasi, memang lebih cenderung untuk ke saham syariah, jangan lupa untuk terus-menerus untuk bisa mencek perusahaan tercatat atau saham syariah yang masuk daftar efek syariah. Ustadz Mahdum, memang kalau di pasar modal ini Ustadz, kita jarang sekali mendengar istilah tentang zakat saham. Nah, padahal saham yang kita miliki itu adalah sebetulnya objek dari wajib zakat nih Ustadz. Bisa Ustadz cerahkan kami enggak yang ada di offline maupun online pada pagi hari ini, saham itu bisa loh dizakatkan dan seperti apa sih sebetulnya zakat saham itu Ustadz? Baik, terima kasih sekali ini. Tadi saya tertarik tuh, gimana rezeki nggak bisa dipaste Ustadz? Iya. Strategi bisa di copy, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Tapi rezeki bisa diakuisisi ya. Betul ya? Iya. Jadi teman-teman semuanya yang saya banggakan nih, saya lihat wajah-wajah orang kaya di sini nih. Amin. Kaya hati dan kaya fisiknya juga. Jadi kita hari ini mendapat pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa langsung pulang dari sini beli saham yang syariah. Amin. Dan langsung harganya naik. Itu yang paling penting, bukan beli harga terus pulang langsung turun. Nah, itu namanya apa? Ujian Ustaz. Nah, ya, kesabaran ya. Sebelum saya jawab, saya hari ini merasa beruntung banget hadir di forum ini. Datang aja udah seneng tuh, hawanya enak dengan Ustadz, ketemu Ustadz. Ini yang luar biasa nih. Saya 25 tahun itu tidak pernah disyariah loh. Kalau teman-teman cek di website LPDP, hari dananya 130 triliun. Bayangkan itu. Itu kalau disyariahkan gimana itu Mas? Ya. Jadi teman-teman semuanya pacarnya Rizky Wati. Ya kan ya. Jadi pertanyaannya sangat menarik. Bisa enggak zakat saham ini ada enggak sebenarnya? Tadi sudah kami sampaikan di awal, ini adalah istihad para ulama. Kalau di Arab Saudi itu korporasi semua wajib diperintahkan untuk zakat. Tapi kalau di Kuwait, di Qatar, itu yang berzakat bukan company-nya, tapi pemegang sahamnya. Jadi teman-teman yang memiliki saham ini diminta untuk berzakat kalau sudah terpenuhi tadi. Nisab dan haulnya. Apa nisab? Tahu nggak nisab? Minimum amount, jumlah minimal, jumlah saldo, jumlah lot yang dimiliki. Kalau saham saya ini saldonya berapa? Saya katakan sekitar 86 juta. Biar gampang 100 juta lah. Anggap aja 1 gram emas itu adalah 1 juta. Ya. Jadi kalau kita punya saham nilainya sebesar 86 juta itu dan sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun itu terkena kewajiban zakat. Apa syaratnya? 1 apa? Halo? Apa? Apa nisab? Jadi kalau teman-teman syariah kan harus hafal. Saya dengarnya kisos, beda lagi itu. Ya. Nisab ya. Yang kedua haul ya. Ada haulnya 2 nih. Ada time period, ada tenor kepemilikan, ada limited number, limited amount. 2 hal ini. Terus yang kedua, caranya bagaimana? Bisa langsung melalui Basnas, baik ke counter langsung maupun aplikasi kita. Nanti langsung akan dijawab oleh Pak Fahru nih, yang depan nih. Boleh berdiri Pak Fahru. Ini adalah artificial intelligence dari Basnas. Beliau yang menggawangi zakat digital di Basnas. Kita bekerja sama dengan lebih 100 platform digital.
untuk menunaikan zakat infak sedekah. Termasuk sedekah kasih sayang. Serius itu Pak. Jadi boleh, Pak saya nggak punya harta, nggak punya saham. Saya ingin menginfakkan senyum saya, boleh datang ke Basnas jadi petugas CS. Nah, karena penting untuk menghibur orang yang miskin, menghibur orang kaya, boleh. Jadi boleh sedekah kasih sayang ya. Terus yang kedua tadi kami sampaikan, kalau tidak melalui Basnas langsung, dengan Basnas ada dua cara. Lewat counter-counter Basnas, gerai-gerai Basnas yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh Basnas daerah. Biasanya di kantor-kantor juga ada, di masjid juga ada. Yang kedua bisa lewat platform digital. Bisa melalui webnya, bisa melalui platform-platform yang kerjasama dengan kita. Nanti kalau ternyata ada masalah, menghubungi helpdesk kita. Ada call center kita. Dan Pak Fahru ini 24 jam akan siap. Itu ya. Karena zakat itu kita akan menjemput bahkan kalau diperlukan. Itu satu. Gimana cara membayarnya? Bisa langsung, bisa melalui digital. Yang kedua adalah melalui sekuritas. Dari awal sudah clear. Pak tolong dihitungkan diskusi ini. Oh udah kena kewajiban zakat, langsung otomatis dipotong oleh sekuritas yang bekerja sama dengan Basnas. Yang kedua tadi kami sampaikan, Pak kayaknya zakatnya enggak cukup. Zakat 2,5 enteng Pak, terlalu banyak rezeki yang Allah berikan nih. Saya itu Pak, kayaknya tangannya tuh takdir Pak. Setiap yang saya beli langsung harganya melejit. Wah. Setiap saya ujian yang saya baca keluar. Setiap yang mau saya naksir duluan. Wah gimana itu. Saya baru kerentek gitu, makanya gak boleh kerentek Pak. Kerentek kebaikan, saya lagi mau terpikir haji. Tiba-tiba ada yang menghajikan misalnya. Jadi kita tuh Allah berikan kemudahan semua. Maka cara membalasnya kurang Pak. Zakat saya 2,5% itu kurang. Saya minta sama sekuritas, setiap ada transaksi keuntungan saya seluruh fee-nya langsung ke Basnas. Seluruh keuntungannya misalnya 50% ke Basnas, boleh. Ya. Jadi teman-teman semuanya kami ulangi, ada ketentuan untuk berzakat. Karena zakat itu adalah, kenapa beda zakat infak sedekah? Nanti wakaf akan dibedakan. Ada yang tahu gak bedanya? Zakat infak sedekah. Ini kan teman-teman syariah semua ini. Kalau zakat harus material gak? Ada wujudnya gak? Halo? Ada wujudnya gak? Ada. Kalau sedekah? Gak ada. Doanya beliau tadi itu sedekah. Jika teman-teman tadi mengamalkan seumur hidup, itu menjadi wakafnya beliau sedekahnya. Sampai anak cucu nanti, saya waktu datang ke IDX diberikan doa oleh Ustadz Hilman. Itu yang dapat pahala bukan hanya Ustadz Hilman. IDX, moderator, termasuk saya yang mendengarkan, mengaminkan. Itu enaknya ekosistem. Betul nggak Ustadz? Betul atau betul? Sudah boleh bisa nih. Ya. Yang kedua yang kami sampaikan, kalau zakat ada syarat ketentuan, maka pintu infak sedekah yang kita buka. Sebanyak mungkin. Tidak ada orang yang gemar sedekah itu kemudian miskin. Percayalah sama kami. Ya. Karena janji Allah akan melipat gandakan. Mulai aja kalau nggak percaya, mulai aja. Kok dimudahkan semuanya. Ya. Jadi kami ulangi lagi, kalau zakat ada batas minimal jumlah saham kita, ada batas minimal berapa lama kita miliki yaitu setahun, tapi kalau ruang infak dan sedekah kapanpun, saat malam terbangun langsung infak sedekah pakai aplikasi boleh. Cara membayarnya bisa langsung konvensional datang ke Basnas, bisa juga lewat digital Basnas, bisa juga melalui sekuritas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz Mahdun, luar biasa. Ini sebetulnya sudah habis waktunya kita talk show, nggak kerasa kan rekan-rekan? Nggak kerasa nggak? Kita sudah menginjak waktunya diskusi tanya jawab, tapi saya butuh informasi singkat sebentar ya dari Ustadz Soleh tentang wakaf saham itu pengelolaan teknisnya bagaimana Ustadz? Mungkin singkat saja. Iya. Singkat, jawab singkat, panjang sebetulnya. Oke. Jadi Garis besarnya Pak. garis besar wakaf saham. Jadi Bapak Ibu yang punya saham itu ada 3 model. Saya sampaikan 3 model. Yang pertama, bagi yang pemilik perusahaan bisa mewakafkan sahamnya langsung. Saya punya sekian persen di perusahaan X, itu tanpa lewat bursa, itu bisa wakaf saham. Kami punya di perusahaan yang wakafkan pada kami
perusahaan air minum itu hampir 40% diwakafkan ke kita. Dan sekarang tiap tahun lanjut, alhamdulillah. Itu polanya satu. Jadi dia bisa wakafkan pemilik perusahaan. Yang kedua, bisa lewat bursa dengan cara memang masuk lewat sekuritas. Dan kami 2019 launching di sini di gedung ini. Luar biasa. Ya, menggulirkan dengan sekuritas wakaf saham. Oke. Dan saat ini kami sudah punya kurang lebih hampir sekarang itu 9.689 lembar saham yang masuk melalui kami rumah wakaf yang kami kelola saat ini. Siap. Dan mauquf alaih yang kami telah salurkan di angka hampir 100 jutaan. Hampir 100 juta. Hampir 100 saat ini. Jadi lewat bursa. Caranya gimana? Mungkin karena kami dengan MNC Sekuritas Trade Motion ya, masuk ke sana, pilih saja di sana wakaf saham, sahamnya diwakafkan. Nanti masuk pada kami. Itu yang pertama. Yang ketiga, modelnya adalah model Bapak Ibu wakafkan uang, tetapi akadnya, Pak saya wakaf uang, tapi akadnya untuk saham. Nah, biasanya kami ada mungkin Bapak Ibu ya para investor yang masih uang pada kami, wakaf uang, kami belikan di bursa saham. Ya. Jadi 3 model wakaf saham. Walaupun mungkin yang hadir di sini banyak menanya, emang ada gitu saham diwakafkan? Karena yang tahu pasti di benak Bapak Ibu, kalau bicara wakaf, coba apa yang di benaknya? Masjid, makam, madrasah. Betul. Ketika masjid, makam, madrasah yang di benaknya, di otaknya hanya satu. Saya wakafnya harus tanah. Benar nggak? Ya. Padahal wakaf itu tidak tanah. Wakaf itu ada kategorinya 2, saya sampaikan. Yang pertama adalah wakaf, kita kategorikan 2 kategori kalau di undang-undang. Wakaf bergerak dan tidak bergerak. Wakaf bergerak itu yang sifatnya contoh uang, surat berharga. Maka saham ini masuk kategori surat berharga, boleh kita wakafkan. Ya. Kalau tidak bergerak tadi tanah. Jadi jangan image bahwa saya nggak punya tanah, saya nggak bisa berwakaf. Karena sampai saat ini Bu masih ada. Ya. Kalau kita hubungi donatur kita, jawabannya Pak Soleh saya nggak punya tanah. Jadi image-nya itu adalah memang sudah. Image-nya adalah harus saya tuh wakaf itu punya tanah. Padahal enggak. Apalagi bergerak sekarang inovasi dan pengembangan wakaf itu terus berkembang. Betul. Ya. Sejak zaman Rasul betul wakaf itu kenapa image-nya tadi harus masjid? Karena zaman Rasul pertama kali contohkan dia mewakafkan masjid rumahnya untuk Masjid Kuba pertama Rasul. Tapi bergeser saat itu sudah dari masjid, dari wakafnya ibadah bergeser kepada wakafnya derma. Atau produktif, bagaimana tadi contohkan dengan Umar, termasuk Rasulullah pun, istilahnya dengan investasi kan wakaf dari investasi, ya lanjut kepada wakaf uang, sudah bergerak sekarang, dan sekarang di Indonesia bergerak juga banyak inovasi pengembangan dari produk saham, program saham, ada saham, ada sukuk, ada dengan CWLS, ada deposito, ada wakaf polis asuransi, jadi bisa. Ya, jadi tidak hanya wakaf itu identik dengan tanah, tapi sudah berkembang. Karena wakaf ini salah satu Islamic social investment. Betul. Jadi bukan hanya berpikir bahwa itu kita harus tanah. Kurang lebih gitu Bu. Siap. Terima kasih banyak Ustadz. Betul sekali di persepsi kita kalau wakaf itu ya tanah gitu ya. Masjid, makam dan lain sebagainya. Wakaf saham ternyata bisa. Sebagaimana tadi Ustadz Soleh sampaikan ya rekan-rekan. Oke, mungkin ada dari rekan-rekan sahabat IDX Islamic yang sudah ingin bertanya, tapi mohon maaf karena waktu, saya hanya batasi 2 pertanyaan dan saya akan pilih dari sisi sini dan sisi sana ya rekan-rekan ya. Sisi sini tadi saya sudah melihat semangat banget mbaknya, ya yang kerudung biru. Mohon ditampung dulu pertanyaannya, lalu sisi yang kedua. Tadi saya lihat masnya yang tinggi banget, ya yang pakai batik, betul, yang pakai kacamata. Nanti untuk pertanyaan kedua karena 1 pertanyaan sudah ada via online nih ya. Jadi mohon maaf hanya ada 2 pertanyaan pada pagi hari ini. Mohon bisa disebutkan namanya dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Septania Hirunisa, biasa dipanggil Tania. Saya merupakan seorang mahasiswa, saat ini semester 6 dan juga saya salah satu penerima beasiswa dari Basnas.
Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Mbak Tania ya. Singkat ya Mbak Tania pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya punya pertanyaan yaitu yang pertama, kalau zakat saham itu berarti berupa saham ya Pak, atau perlu dicairkan atau dijual dulu sahamnya. Nah, lalu kalau berupa saham, bagaimana ketika di bulan berikutnya saham yang kita zakatkan itu sudah tidak masuk ke kategori syariah lagi? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Berarti ke Ustadz Mahdum ya pertanyaannya. Oke, silakan Ustadz bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Tania. Masya Allah. Dari kampus mana nih Mbak Tania? Purwokerto. Tolong catat Mas dapat 200.000. Wah. Sama Bagi-bagi. saya bertanya aja dapat hadiah dari saya. Benar. Ya. Untung banget. Tadi tanya ke saya semua nanti. Iya. Kita mengatakan bahwa Amil Basnas, kami ini Amil ini hobinya adalah berbagi. Dia itu menjadi gaya hidup. Ya. Itu bukan dari Basnas, dari uang kami pribadi ya. Jadi pertanyaannya kalau saham kami mau dizakatkan bagaimana caranya? Tadi kami sampaikan, kalau mau langsung bisa sahamnya langsung. Zakatnya dalam bentuk saham diberikan kepada kita. Nanti kita bisa dengan sekuritasnya. Ya. Jadi bisa sahamnya. Yang kedua, bisa juga dengan jual sahamnya, kemudian uangnya diberikan pada kita. Bisa dua-duanya. Atau yang ketiga, tidak perlu jual saham karena punya uang yang lain untuk membayarnya. Jadi poinnya adalah membayar zakat ke Basnas untuk zakat saham tidak harus dalam bentuk saham, bisa melalui uang. Terus yang kedua pertanyaannya, Pak, kalau Pak saya terlalu tua ya, Kak aja deh ya, Bapak udah tua. Iya. Soalnya benernya A deh, A Ilham. Ya. Saya apa? Mas ya, orang Jawa. Yang kedua nih, kalau ternyata setelah kita bayar zakat, saham kita kalau syariah kan masih tentu syariah kan. Mungkin yang dimaksud adalah tidak terpenuhi lagi jumlahnya, turun gitu misalnya. Turun, jadi tinggal 50 juta. Ya otomatis tidak terkena kewajiban zakat gitu ya. Jadi karena zakat ada syarat dan ketentuan. Kalau jumlahnya turun ya otomatis nggak bisa. Harga sahamnya anjlok yang semula 100, mohon maaf jadi 50. Maka kita mengikuti harga pasarnya. Itu nggak perlu zakat lagi. Semoga membantu sekaligus pengumuman ya. Di Basnas ini program-programnya banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau beasiswa boleh ke Basnas. Kalau mau program-program sifatnya produktif ada di Basnas. Ya. Jadi promosi. Promosi lagi, enggak apa-apa Ustadz. Terima kasih Ustadz Mahdum jawabannya. Sudah tercerahkan ya Mbak Tani ya. Tepuk tangan untuk Ustadz Mahdum. Baik, untuk pertanyaan kedua Mas bisa disampaikan pertanyaan singkat dari mana dan ditujukan kepada siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizul Firdaus, panggilannya Faiz Pak. Saya dari mahasiswa Telkom University, jurusan Teknik Industri semester 8. Mas Faiz. Untuk pertanyaannya, apabila kita mempunyai sebuah saham meskipun tidak mempunyai saham syariah, untuk membersihkan harta kita yang ada di saham kita, bagaimana caranya ya Pak? Dan apakah bisa melalui hasil dari dividen atau dari total saham yang kita punya? Sedangkan tadi sama Pak Soleh sudah disinggung, apabila kita mewakafkan 1 miliar dan 1 miliar tersebut dialokasikan ke saham, maka bisa disedekahkan dari hasil dividen tersebut. Begitu. Untuk yang kedua, untuk Ustadz Hilman. Nah ini saya juga tertarik ya, saya saat ini juga sedang melakukan merintis sebuah usaha dan alhamdulillah udah berjalan. Akan tetapi ketika sebuah perintisan berjalan itu berjalan lancar selama 2 tahun dan 3 tahun. Dan benar kekayaan itu yang paling pasti itu kekayaan yang bisa tenang dan bisa mencapai semua target kita. Akan tetapi akhir-akhir ini kita itu lagi diguncang dengan banyak masalah dari perekonomian ataupun krisis geopolitik dan lainnya. Dan bagaimana cara kita yang masih awam, yang mahasiswa seperti ini bisa tenang untuk menggapai semua masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Faiz.
Mas Faiz, pertanyaan yang terakhir itu nyambung dengan pertanyaan yang online. Jadi nanti akan dijawab bersamaan oleh Ustadz Hilman ya. Baik. Mungkin pertanyaan Mas Faiz yang pertama saya minta Ustadz Soleh untuk terlebih dahulu memberikan sharingnya. Kemudian bisa ditambahkan oleh Ustadz Mahdum. Silakan Ustadz Iya. Soleh. Jadi gini, pada prinsipnya wakaf itu adalah produktif. Jadi bagaimana ketika orang berwakaf itu tidak nilai pokoknya. Jadi kalau orang tadi beda dengan orang berzakat, maka zakat itu pokoknya langsung disalurkan. Tapi kalau wakaf, pada prinsipnya ketika orang berwakaf, maka uang itu kita optimalkan, kita produktifkan, sehingga menghasilkan, dan hasil inilah yang disalurkan. Jadi nggak bisa pada saat kita nerima 100% uang wakaf, terus kita langsung salurkan, nggak bisa. Termasuk bedanya yang bedakan kita dengan lembaga zakat sama lembaga wakaf, kalau zakat itu udah 12,5% dari dana zakat yang diberikan. Tapi kalau wakaf, lembaga pengelola wakaf itu dari imbal hasil. Jadi dana wakaf yang diberikan, kita produktifkan dulu, dapatlah kita keuntungan atau imbal hasil. Dari imbal hasil itu boleh kita hanya mengambil 10%. Dan kita kelola imbal hasil itu dibagi 3. 10% buat nazir, 40% buat cadangan. Cadangan ini ada reinvestment. Ya, reinvestment. 50%-nya lagi adalah program sosial. Jadi program sosial inilah kenapa tadi jariah, karena tetap ini berjalan, income generator tadi jadi investmentnya berjalan, maka sedekah inilah yang terus disalurkan jadi program sosial. Jadi kayak Habib Buak tadi, dia jadi hotel di Mekah, uang wakafnya jadi hotel, hasil keuntungan hotel itulah yang disalurkan untuk tadi para jamaah haji Aceh. Mungkin kalau beasiswa di pendidikan, Stanford itu dana wakaf. Endowment, beasiswa Al-Azhar. Al-Azhar itu dikelola dari dana wakaf. Ya, makanya sampai sekarang kan gratis di sana beasiswa. Itu dari mana? Dari wakaf. Modalnya uang wakafnya dikelola jadi sebuah usaha, hasilnya itulah tadi untuk beasiswa para mahasiswa Al-Azhar. Stanford, Harvard itu dari wakaf. Gitu Kang, kurang Baik. lebih. Mas Faiz, karena waktu terbatas, jadi saya akan meminta Ustadz Hilman untuk memberikan jawaban sedikit ya Ustadz. Tadi pertanyaan Mas Faiz ya bagi pemula, lalu tadi ada pertanyaan online dari Ibu Sarah. Ibu Sarah itu sepertinya ingin menjalankan bisnis yang tapi suaminya kurang setuju. Nah, bagaimana jika menjalankan bisnis itu tapi belum ada persetujuan suami? Nah, ini panjang sebetulnya ya akhirnya jawabannya, tapi aduh Ustadz, mohon bisa disampaikan pencerahan kepada Ibu Sarah dan Mas Faiz tadi yang mengenai bisnis yang baru pemula tadi. Iya. Silakan Ustadz. Iya, kalau curhat memang ke kita banyak ya. Jadi terima kasih Mas Faiz nambah masalah buat saya ya. Jadi tiap hari saya dengerin orang Jadi curhat, mikir ya. baik di TV kemudian di sini. Baik, satu Mas Faiz, hidup tidak akan bisa lepas dari masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Setuju? Setuju. Bahkan kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Status hari Senin besok. Biasanya orang bisa lebih dekat sama Tuhannya kalau sedang disapa dengan masalah. Betul apa betul? Tuh. Prof Mahdum, Ustadz Soleh, tidak mungkin jadi orang besar seperti ini kecuali Allah telah hadirkan masa-masa yang berat dalam hidupnya. Maka jalani saja, nikmati saja semuanya. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Amin. Setuju ya? Baik, itu saja dari kami. Akhir kata kami tutup. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.